Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma aslih lana umurana wa syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah wa syukurillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan serta penjelasan kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada adhkaru atau doa, zikir-zikir dan doa ketika ruku' atau zikir ketika ruku'. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan ada beberapa hal yang ingin Ana sampaikan, yaitu berkaitan dengan hari ini dan hari kemarin, yang mana banyak manusia tersibukkan dengan meramaikan yang namanya tahun baru. Perlu ketahui ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, bahwa merayakan satu hari raya itu di dalamnya ada dua hal yang terkait, yaitu berkaitan dengan keyakinan dan ibadah, dan berkaitan dengan adat dan kebiasaan. Setiap hari raya tidak lepas dari dua hal tersebut, yaitu satu keyakinan dan ibadah, atau kebiasaan dan adat. Maka dari itu, setiap perayaan apapun itu pada asalnya ada keterkaitannya dengan keyakinan tertentu, dengan agama tertentu. Sedangkan dalam Islam, kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, yang mana kedua-duanya adalah anugerah nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita rayakan, yang kita ramaikan dengan melakukan ibadah, dengan bersenang-senang, serta menambah atau meluaskan dalam hal makanan dan minuman serta pakaian. Sedangkan tahun baru, ini tahun baru berkaitan dengan tahun baru Masehi, yaitu tahun baru Syamsiyah. Dan ini adalah adat kebiasaan orang-orang musyrikin, yang mana mereka menetapkan penanggalan. Setiap kaum memiliki penanggalan, dan penanggalan Masehi itu adalah penanggalan orang-orang Nasrani, dan kita dilarang untuk mengikuti kebiasaan serta perbuatan-perbuatan orang-orang Nasrani. Maka dari itu tidaklah patut bagi seorang muslim ikut serta merayakan hari seperti ini, ikut serta meramaikan hari seperti ini, karena hari tersebut adalah hari orang-orang Nasrani ahli kitab, yang mana pada hakikatnya orang-orang Nasrani serta orang-orang ahli kitab, mereka penanggalannya seperti halnya kaum muslimin,
yaitu menggunakan penanggalan penanggalan Qamariyah, berdasarkan penanggalan Qamariyah. Ketika puasa ibadah pun menggunakan penanggalan Qamariyah. Hanya saja ahli kitab, orang-orang Nasrani, mereka mengganti penanggalan Qamariyah yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan untuk ahli kitab, diganti oleh orang-orang ahli kitab dan orang-orang Nasrani dengan penanggalan Syamsiyah, mengikuti kebiasaan serta adat orang-orang musyrikin. Ya. Taib. Ini yang ingin Anda sampaikan, poin yang berkaitan dengan perayaan tahun baru. Maka perayaan ini bukan dari Islam dan tidak sepatutnya seorang muslim ikut serta merayakan perayaan tersebut. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada zikir ruku', yaitu pada poin yang kedua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian yang ketiga, termasuk zikir yang dibaca ketika ruku', yaitu qauluhu subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Rasulullah SAW, tentang doa ruku', yaitu subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ini dibaca satu kali ketika ruku'. Qauluhu subuhun, subuh artinya adalah yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia maha suci zatnya, maha suci sifat-sifatnya, maha suci perbuatannya. Maha suci zatnya dari segala macam sifat, dari segala macam aib, dari segala macam kotoran, dari segala macam yang tidak patut dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala maha suci dalam sifat-sifatnya, yang mana sifat-sifatnya semuanya adalah sifat sempurna. Tidak ada satupun dari sifat Allah yang sifatnya kurang atau tidak sempurna. Semua sifat Allah adalah maha sempurna. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dalam perbuatannya. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi siapapun, penuh dengan hikmah, dan tidak ada satupun dari perbuatan Allah Ta'ala yang sia-sia. Ketika Allah Ta'ala menciptakan, maka ciptaannya tidak sia-sia, penuh dengan hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, maka ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah adil, tidak ada kezaliman sedikit pun di dalamnya. Dan ketetapan Allah Ta'ala penuh dengan hikmah. Quddusun, ini adalah maknanya tahirun, yang maha suci dari segala aib. Dan ini mirip dengan subuhun. Qauluhu rabbul malaikati, artinya Tuhan para malaikat. Allah Tuhan para malaikat. Di sini disebutkan bahwa Allah sebagai Tuhan para malaikat, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan segala sesuatu. Allah Ta'ala adalah Tuhan segala sesuatu. Di sini dikhususkan, disebutkan para malaikat, karena kedudukan para malaikat yang begitu tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan para malaikat daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Di sini disebutkan Rabbul malaikati, Tuhan para malaikat, dan Allah Tuhan segala sesuatu. Ini menunjukkan kedudukan para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala
yang Allah ciptakan dari cahaya. Mereka memiliki sifat-sifat, memiliki jasad, memiliki ruh. Mereka selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepadanya. Dan para malaikat memiliki rasa takut dan khawatir serta gelisah atau takut terhadap kekuasaan, keagungan serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat termasuk kita wajib mengimani keberadaan mereka secara global maupun secara terperinci. Secara global artinya secara umum bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, diciptakan dari cahaya, selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengimani para malaikat secara terperinci, yaitu mengimani nama-nama mereka, mengimani tugas-tugas mereka yang tersebut dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Dan ini termasuk rukun iman yang kedua. Iman seseorang tidak sah kecuali dengan beriman kepada para malaikat. Qauluhu war-ruh. Ar-ruh yang dimaksud dengan ruh di sini adalah yaitu malaikat Jibril. Di sini adalah malaikat Jibril, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu war-ruhu, dalam surat Al-Qadar, ya. Tanazzalul malaikatu war-ruh, yang dimaksud ruh adalah malaikat Jibril, bahwa Al-Qur'an turun dibawa oleh malaikat Jibril dan diiringi oleh para malaikat. Dan malaikat Jibril di sini disebutkan secara khusus, ini menunjukkan tingginya serta mulianya kedudukan malaikat Jibril di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tingginya dan mulianya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa malaikat yang paling afdal dan paling utama di sisi Allah adalah malaikat Jibril. Dan manusia yang paling afdal dan paling utama di sisi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penyebutan malaikat di sini, penyebutan malaikat Jibril setelah penyebutan malaikat secara umum, ini menunjukkan tentang kedudukan dan kemuliaan malaikat Jibril daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Baik. Adapun doa yang keempat ketika ruku', yaitu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Ya. Kalau yang ketiga tadi sudah hafal nggih? Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ini dibaca ketika rukuk. Jadi zikir ketika rukuk itu macam-macam, ya. Ada di sini disebutkan ada 5 macam. Zikir ketika ruku ada 5 macam. Manapun yang kita baca itu sudah bisa mencukupi. Seandainya dibaca lebih dari 1 diperbolehkan. Seandainya dibaca lebih dari 1 dengan artian ada 5 macam, kita ngambil macam yang pertama dan macam yang kedua. Karena hafalnya ini, maka ini diperbolehkan. Karena semuanya adalah zikir yang dilakukan ketika rukuk. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan zikir yang nomor 4, yang nomor 3 tadi, ini sudah hafal? Coba ditirukan ya. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh.
Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Insyaallah ini pendek dan mudah dihafal. Biasanya mudah dihafal ini mudah lupa. Kecuali kalau sering diamalkan. Ini kebetulan ada 5 macam zikir ruku. Berarti setiap sholat satu macam. Sholat subuh, zikir yang pertama Subhana Rabbiyal Azim. Sholat zuhur, yang kedua cek modoroto nggih. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sholat asar yang ketiga Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Nanti sholat maghrib yang keempat, sholat isya yang kelima, diurut, nggak apa-apa ya. Supaya apa? Supaya semuanya bisa diamalkan. Karena Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau memiliki satu keistimewaan. Beliau tidak pernah mendengar satu hadis kecuali beliau langsung amalkan, meskipun cuma sekali ya. Tidak mendengar satu hadis Nabi SAW kecuali beliau amalkan, meskipun cuma sekali, sebagai bentuk pengamalan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian juga zikir-zikir ketika ruku, ketika sujud, dan ketika posisi-posisi sholat yang lainnya. Kita amalkan, yang kita tahu 5 macam ya kita amalkan, minimal 1 macam ini pernah kita amalkan 1 kali ya. Supaya kita bisa termasuk menjadi golongan orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Imam Ahmad itu pernah mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW ihtajama wa a'ta al-hajjama dinaron. Rasulullah pernah berhijamah dan memberi tukang hijamah itu 1 dinar. Jadi tukang bekam itu dikasih upah berapa? 1 dinar. Berapa? 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4 gram atau 4, sekian gram emas. Nilainya berapa? 1 gram antam itu 1 juta. 1 dinar itu 4 juta lebih. Kita pakai 4 juta aja. Ya. Rasulullah SAW mengamalkan pernah berbekam dan memberi upah tukang bekamnya, kalau kita konvertkan dengan rupiah, yaitu 4 juta rupiah sekali bekam. Tukang bekam cukup kaya ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala begitu mendengar hadis ini langsung diamalkan, langsung nyari tukang bekam, suruh bekam, habis bekam langsung kasih 1 dinar. Karena apa? Karena sangat inginnya untuk mengamalkan sunnah yang pernah dia dengar ya. Meskipun hanya sekali dalam seumurnya. Taib. Nah, demikian juga zikir-zikir ketika sholat. Kalau ada banyak macam, minimal kita pernah mengamalkan 1 kali dari macam-macam tersebut. Meskipun nanti kembali lagi hafalnya cuma Subhana Rabbiyal Azim, nggak apa-apa insyaallah. Ya. Taib. Ayolah ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Qauluhu Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami. Hadis ini atau doa ini adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, Tirmidzi serta Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala, dan ini adalah hadis sahih. Qauluhu Allahumma laka raka'tu. Allahumma ya Allah, laka untukmu, raka'tu aku ruku'.
Wa bika, dan denganmu, amantu, aku beriman. Walaka, dan untukmu, aslamtu, aku berserah diri. Khasya'a, tunduk, laka, untukmu, sam'i, pendengaranku. Wa basari, dan penglihatanku. Wa mukhi, dan sumsumku. Wa azmi, dan tulang belulangku. Wa asabi, dan urat-uratku. Wa mastaqallat bihi, dan apa yang menjadi tumpuan qadami, kedua telapak kakiku atau telapak kakiku. Qauluhu Allahumma laka raka'atu, ya Allah, untukmu aku rukuk. Di sini adalah ikrar untuk ikhlas lillahi ta'ala, bahwa rukuknya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, di sini juga ikrar bahwa rukukku hanya untukmu, bukan untuk yang lainnya, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk selainmu, dan bukan kepada selainmu. Rukukku adalah kepadamu dan untukmu. Dan rukuk itu adalah membungkukkan badan, ya, membungkukkan badan, ya. Ini adalah rukuk. Dan rukuk ini tingkatan-tingkatan, mulai dari isyarat mata, kemudian menundukkan kepala, kemudian membungkukkan badan, kemudian sampai rukuk yang sempurna, yaitu menekuk dan membungkukkan separuh badan dengan bertumpuan, dengan menumpukan kedua tangan di atas kedua lutut. Dan rukuk ini adalah ibadah, dan ibadah yang sangat agung. Oleh sebab itu, tidak patut dan tidak layak bagi seorang muslim untuk rukuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rukuk enggak boleh kepada rukuk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian adat, sebagian kebiasaan, ya, itu ada kebiasaan kalau menghormati orang yang lebih tua dengan membungkukkan badan, dan ini tidak diperbolehkan karena itu adalah bagian daripada rukuk, dan rukuk itu adalah ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Qauluhu wa bika amantu, wa bika, dan kepadamu, dan denganmu, amantu, aku beriman. Ini juga ikrar, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Arti beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu meyakini serta mempercayai dengan kuat tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, tentang rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, tentang uluhiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan asma serta sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beriman ini termasuk rukun iman yang pertama. Qauluhu walaka aslamtu, dan untukmu aslamtu, aku berserah diri. Berserah diri artinya tunduk dan patuh terhadap segala keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, baik keputusan takdir maupun keputusan syar'i. Keputusan takdir adalah apapun yang menimpa kita dari kebaikan maupun keburukan, itu kita menerima dan berserah diri serta ridha terhadap keputusan Allah tersebut. Adapun keputusan syar'i adalah semua keputusan Allah dan hukum Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita menerimanya tanpa menolak
tanpa menyelewengkan dan tanpa membantahnya. Ini arti daripada aku berserah diri kepadamu, yaitu berserah diri terhadap keputusan Allah yang berkaitan dengan takdir, dan berserah diri kepada Allah yang berkaitan dengan syar'i, yaitu semua hukum-hukum syariat. Taib. Qauluhu khasha'a laka sam'i. Khusyuk laka untukmu, sam'i pendengaranku. Khusyuk di sini artinya adalah tunduk. Karena khusyuk itu adalah khusyuk artinya adalah tenang dan tunduk. Ya, khusyuk itu artinya tenang dan tunduk. Makanya kalau seseorang khusyuk, anggota badannya itu pandangannya tunduk ke bawah. Anggota badannya diam dan tenang. Itu adalah khusyuk secara anggota badan. Adapun khusyuk dalam hati, yaitu tunduknya hati dan tenangnya hati terhadap keputusan dan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, serta tunduk dan patuhnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sholat itu kita diperintahkan untuk khusyuk, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Ini tentang khusyuk dalam sholat. Ini perintah khusyuk dalam sholat, yaitu khusyuk hatinya dan khusyuk anggota badannya. Ya. Khusyuk hatinya, ya, hatinya tidak tersibukkan oleh urusan dunia. Khusyuk anggota badannya tidak banyak bergerak dan pandangannya tertuju di tempat sujudnya. Ya. Adapun khasha'a laka sam'i, khusyuk untukmu pendengaranku, artinya adalah bahwa pendengaranku ini adalah menerima kebenaran darimu, tunduk terhadap semua kebenaran yang engkau turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengarnya itu mendengar dengan menerima, bukan mendengar menolak. Ya. Wa basari, dan penglihatanku. Khusyuk penglihatanku artinya adalah bahwa aku tidak menggunakan penglihatanku kecuali untuk hal-hal yang engkau perbolehkan, untuk perkara-perkara yang engkau halalkan. Sedangkan dari perkara-perkara yang engkau haramkan itu menjauh dan tunduk darinya. Dan di sini disebutkan pendengaran serta penglihatan, padahal indera manusia tidak cuma pendengaran dan penglihatan. Ini dikarenakan penglihatan dan pendengaran itu adalah indera utama bagi manusia. Indera utama bagi manusia. Ketika manusia pendengaran dan penglihatannya itu enggak ada atau dicabut oleh Allah salah satunya, maka ini sangat kehilangan. Beda dengan penciuman. Penciuman terkadang hilang, tapi manusia masih enjoy. Ya. Terkadang indera peraba hilang, tapi manusia tidak terlalu terfikirkan. Tapi ketika penglihatan hilang, pendengaran hilang, manusia gelisah. Betapa besar nikmat yang Allah Ta'ala ambil darinya. Dikarenakan penglihatan dan pendengaran adalah indera utama yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan melalui kedua indera tersebut manusia mendapatkan ilmu. Qauluhu wa mukhi, dan sumsumku. Mukh di sini maksudnya adalah, artinya adalah sumsum. Dan sumsum itu letaknya adalah di dalam tulang. Ya. Wa azmi, dan tulangku.
wa asabi dan uratku. Di sini dalam hadis disebutkan sumsum dahulu, kemudian tulang, kemudian urat. Ini dikarenakan tubuh manusia yang paling dalam adalah sumsum. Setelah sumsum adalah tulang. Setelah tulang, urat, yaitu daging itu sendiri. Ketika ketiganya ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis yang lainnya akan tunduk. Kulit, bagian-bagian yang luar akan tunduk. Di sini mengisyaratkan tentang pentingnya khusyuk batin dan khusyuk zahir manusia. Karena dengan khusyuknya batin manusia, maka zahirnya akan ikut. Ya. Maka dari itu perlu diperhatikan tentang kekhusyuan batin seseorang serta kekhusyuan zahir seseorang. Qauluhu wa mastaqallat bihi qadami, wa mastaqallat, wa ma dan apa istaqallat yang bertumpu bihi dengannya qadami telapak kakiku. Ya. Pijakanku. Ya. Maksudnya apa? Yaitu seluruh tubuhku. Karena seluruh tubuh ini bertumpu dengan kaki. Maksudnya adalah seluruh tubuh, karena seluruh tubuh manusia bertumpu dengan telapak kakinya. Ya. Taib. Nah, secara umum doa ini adalah ikrar serta pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya, rukuknya, dirinya serta anggota badannya itu tunduk, berserah diri, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, ya, kita coba menghafal, ya. Saya bacakan dahulu, ya. Allahumma laka raka'atu, ya, tolong ditirukan. Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami wa mastaqallat bihi qadami. Baik. Ana ulang lagi ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Sekali lagi ya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Taib. Ana baca sekaligus ya.
Nanti ditirukan. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Coba. Allah. Taib. Sudah hafal? Insya Allah ini kalau dibaca berulang kali, insya Allah hafal. Umur tidak, memang ada pengaruh, tapi tidak menghalangi untuk menghafal. Betapa banyak orang yang umurnya sudah banyak, rambutnya sudah putih, tapi masih bisa menghafal. Ya. Memang beda dengan yang masih muda, 3-4 kali dengar langsung nyantol. Ya. Kalau seperti kita yang sudah pada putih rambutnya ini 10 kali baru nyantol, tapi langsung hilang. Allah musta'an. Yes. Ala kulli hal, kita berusaha untuk menghafalnya, ya. Kemudian kalau bisa kita amalkan nanti sholat isya. Yeah. Sudah ada yang hafal? Coba. Belum. Ibu-ibu mungkin ada yang hafal, ibu-ibu? Iya. Baik. Kita lanjutkan, nggih. Yang kelima daripada doa atau zikir ketika rukuk, yaitu qauluhu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Ini doa diriwayatkan dari Auf bin Malik al-Asy'a'i radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Qauluhu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Adapun artinya subhana maha suci, ya. Dzil jabaruti zat yang memiliki kedikdayaan. Jabarut dikdaya. Dikdaya menundukkan dan menguasai semua makhluknya. Wal malakut merajai semua kerajaan. Wal kibriya zat yang memiliki kebesaran. Wal azamati dan keagungan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sifat-sifat ini adalah menunjukkan sifat keperkasaan serta kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Sifat-sifat ini menunjukkan tentang kekuatan serta kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Subhana maha suci, ya. Ini tasbih dan ini sudah kita bicarakan sebelumnya, karena subhana artinya maha suci sama dengan subuhun, zat yang maha suci. Dzil jabarut yang memiliki kedikdayaan. Artinya jabarut itu dikdaya, maha dikdaya. Jabbar, zat yang maha dikdaya, menundukkan, mentaklukkan, menguasai semua makhluknya. Tidak ada yang terlepas dari kedikdayaan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, dan kekuasaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wal malakut artinya adalah zat yang merajai semua kerajaan. Kita lihat di dunia ini banyak sekali raja, dari mulai raja-raja manusia, raja negara, raja jin, raja ini dan raja itu, semuanya memiliki kerajaan, dan kerajaan-kerajaan tersebut itu adalah di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah menguasai hal itu semuanya, merajai, tidak ada satupun yang terlepas dari kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal kibriya, kebesaran, bahwa Allah maha besar, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Allahu Akbar, Allah maha besar. Wal azamah, dan maha agung, zat yang memiliki keagungan, yang mana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya adalah berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ini adalah zikir yang ke-5 dalam ruku'. Taib, kita berusaha untuk menghafalnya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Subhana dzil jabaruti, Subhana dzil jabaruti, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal malakuti wal kibriyai wal kibriyai wal azamati wal azamati. Baca sekaligus ya. Subhana dzil jabaruti wal malakuti, Subhana dzil jabaruti wal malakuti, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati wal kibriyai wal azamati. Dibaca sekaligus ya. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Baik, Masya Allah. Sudah ada yang hafal? Coba. Oke, coba. Wal kibriyai. Masya Allah. Ada yang lain? Coba. Ini yang muda-muda ini biasanya coba hafal ini. Ayo, monggo Mas. Wal malakuti kibriyai wal azamati. Taib, nanti salat isya diamalkan ke. Pas rukuk biar enggak subhana rabbiyal azim terus ya. Nanti salat isya sekali diamalkan. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Ini baru hafal, yang sebelumnya sudah hilang. Yang sebelumnya Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Sebelumnya lagi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Alhamdulillah, dalam hari ini kita mendapat 3 doa sekaligus untuk ruku'. Semoga Allah Ta'ala
memberi taufik kita serta memudahkan kita untuk mengamalkan doa-doa tersebut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW meskipun cuma sekali. Ya. Syukur-syukur kalau bisa kita amalkan setiap sholat, setiap rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, dikarenakan sudah masuk waktu sholat, ana persilakan muadzin untuk berazan. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan ya. Setelah rukuk dalam sholat, gerakan berikutnya adalah ar-raf'u minar ruku', yaitu bangkit dari ruku'. Ar-raf'u minar ruku', bangkit dari ruku'. Nah, ketika bangkit dari ruku' dalam pergerakan ini ada zikirnya tersendiri, dan ketika sudah berdiri ada zikirnya sendiri. Adapun doa bangkit dari ruku' adalah Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Sami Allahu liman hamidah. Ini kapan dibaca? Sami Allahu liman hamidah ini dibaca ketika mulai bangkit dari rukuk sampai berdiri. Ini adalah tempat membaca Sami Allahu liman hamidah, bukan setelah berdiri. Karena di sini disebutkan apa? Ar-raf'u minar ruku', bangkit dari. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu dibaca ketika bangkit, bukan setelah bangkit. Ya. Karena sebagian orang, sebagian ikhwan itu membacanya setelah bangkit, dan ini tidak diperkenankan. Ya. Demikian juga takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Ini pun dibaca ketika berpindah dari berdiri, contohnya ke rukuk. Maka ini takbirnya dibaca ketika bergerak dari berdiri ke rukuk, bukan ketika masih berdiri sebelum bergerak, dan juga bukan ketika sudah selesai bergerak ketika sudah rukuk. Ini sebagian itu membacanya itu ketika sudah rukuk, gerak dulu ya, baru Allahu Akbar. Ini salah. Ini salah. Karena apa? Karena takbir tersebut adalah takbir intiqal, takbir perpindahan. Ya. Jadi ketika gimana ya, dipraktekkan ya sebentar. Jadi ketika takbir ya, itu ketika berdiri ya, mau rukuk, takbir intiqalnya ketika bergerak Allahu Akbar. Ya. Bukan ketika belum rukuk Allahu Akbar baru rukuk, atau bergerak dulu Allahu Akbar, tidak. Ya. Jadi ini dinamakan takbir intiqal. Nah, demikian juga ar-raf'u minar ruku' itu membacanya ketika bangkit. Ya, ketika rukuk. Ya. Dan rukuk gini, Sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika bangkitnya. Ya. Kemudian dilanjut dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Nah, ini adalah sebagian kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika sholat. Demikian juga ketika sujud. Dia takbir ketika sudah sujud, baru takbir Allahu Akbar. Tidak. Ya. Demikian juga ketika bangkit dari sujud ketika duduk, takbirnya ketika sudah duduk. Tidak. Takbirnya adalah ketika bergerak dari sujud menuju duduk. Ya. Ini perlu ditanbih, perlu diingatkan. Karena mungkin ini biasanya terjadi pada imam dengan anggapan supaya makmumnya nggak mendahului imamnya, takbirnya dikerekno, akhirkan, sehingga dia bergerak dulu baru takbir, supaya
Alasannya supaya makmumnya nggak mendahului imam. Ini alasan tidak dibenarkan. Karena apa? Alasan ini bertentangan dengan tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan disampaikan serta dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, wallahu taala alam. Taib. Mengenai doa bangkit dari rukuk yaitu sami Allahu liman hamidah. Ini tentang kapan dibaca sudah dibahas. Kemudian siapa yang membaca sami Allahu liman hamidah? Ketika bangkit dari rukuk membaca sami Allahu liman hamidah, ini dibaca oleh imam dan orang yang sholat sendiri. Ketika seseorang sholat sendiri, sholat sunnah, maka dia membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk ke i'tidal. Demikian juga imam membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk ke i'tidal. Adapun makmum, maka ini ada dua pendapat. Ya. Satu pendapat, makmum juga ikut mengucapkan sami Allahu liman hamidah setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya aku sholat. Dan sholatnya Rasulullah SAW adalah beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Dan ini berlaku untuk semua orang yang sholat, baik imam, makmum maupun sendiri. Pendapat yang kedua, yaitu bahwa makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamdu setelah imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Artinya setelah bergeraknya imam berdiri sami Allahu liman hamidah, kemudian makmumnya berdiri dan mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu. Ya. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka kalian ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari sini mana yang lebih kuat? Dari sisi hadis dan dalil, yang lebih kuat adalah hadis yang menyatakan bahwa makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, akan tetapi makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu wa idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu. Jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Adapun hadis sallu kama ra'aitumuni usolli itu adalah hadis umum. Artinya untuk semua pekerjaan, semua amalan dalam sholat umum itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan tentang rukuk ini adalah khusus, dan dalil khusus didahulukan daripada dalil umum. Ini wallahu taala a'lam. Ya. Ini mengenai siapa yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ringkasnya, kesimpulannya yang sahih adalah yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah adalah hanya imam atau orang yang sholat sendiri. Adapun makmum tidak mengucapkan hal demikian, akan tapi langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wallahu ta'ala a'lam. Taib.
Adapun mengenai makna sami Allahu liman hamidah, sami Allah, Allah maha mendengar, atau Allah mendengar liman, untuk orang hamidahu yang memujinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami', yang artinya maha mendengar. Dan Allah mendengar suara apapun, ya, dimanapun, dekat maupun jauh, ya, bersamaan maupun sendiri, semuanya bagi Allah adalah jelas dan Allah mendengarnya. Ya. Di sini dikhususkan sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Terus apakah orang yang nggak memuji Allah tidak mendengar? Allah mendengar semuanya. Yang memuji, nggak memuji, ya, yang mentauhidkan, yang menyekutukannya, yang berislam, ya, yang berserah diri maupun yang membangkang, Allah mendengar semuanya. Hanya saja di sini dikhususkan bahwa Allah mendengar orang yang memujinya, artinya adalah bahwa Allah mendengar pujian mereka, mencatat dan memberi pahala mereka. Mencatat dan memberi pahala kepada mereka. Ini yang dimaksud dengan sami Allahu liman hamidah, yaitu bahwa Allah mendengar, menerima, mencatat sebagai amal kebaikan, dan memberi pahala serta balasan yang lebih baik dari pujian yang diucapkan oleh orang yang memujinya. Dan keluasan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Dan perlu antum ingat, ya, bahwa setiap kebaikan Allah membalasnya dengan lebih baik. Allah membalas kebaikan dengan lebih baik. Akan tetapi kalau keburukan, Allah membalasnya dengan setimpal, sama. Dengan sama. Allah tidak pernah membalas keburukan itu lebih dari keburukan tersebut. Allah membalasnya selalu sama. Akan tetapi kalau kebaikan akan dibalas dengan lebih baik. Ini adalah kemuliaan, kemurahan, serta anugerah Allah yang sangat besar kepada kita. Baik. Qauluhu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana artinya Rabbana, wahai Tuhan kami, walaka dan untukmu, alhamdu segala puji. Tentang makna atau tafsiran lakal hamdu ini sudah pernah kita bahas. Hamdan katsira, hamdan pujian, katsiran yang banyak, thayyiban yang murni, yang baik. Artinya thayyiban itu murni. Artinya benar-benar pujian ini murni untukmu, murni memujimu, bukan yang lainnya. Tidak tercampur dengan pujian-pujian lainnya, tidak tercampur dengan riya, tidak tercampur dengan kesyirikan. Artinya memuji secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubarakan fih, yang bertambah terus. Karena barokah itu artinya adalah langgeng dan tambah. Ya, artinya langgeng dan tambah. Jadi mubarakan fi dengan pujian yang langgeng dan terus bertambah. Makanya dikatakan harta penuh dengan berkah, artinya apa? Harta tersebut langgeng dan bertambah terus. Ya. Dengan mubarakan fi, dengan pujian yang langgeng dan bertambah terus. Ya. Taib. Dan untuk lafadz Rabbana walakal hamdu ini ada 4 macam, ada 4 riwayat. Satu riwayat Rabbana lakal hamdu. Riwayat kedua Rabbana walakal hamdu.
Riwayat ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Riwayat keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi ada 4 riwayat. Manapun yang antum baca semuanya benar, karena semuanya adalah diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam masalah zikir dan doa. Macam-macamnya itu banyak sebagai bentuk kemudahan untuk kita, karena kadang orang itu hafalnya cuma 1 macam zikir, suruh ngafal yang lain susah. Ya nggak apa-apa, itu zikir yang dihafal dia amalkan, yang lainnya hafal yang zikir lainnya, sama benar yang sama dari Rasulullah SAW. Itu untuk kemudahan bagi umat Islam. Taib ayyuhal ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kiranya kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas berkaitan dengan penjelasan tersebut. Anda persilakan yang ingin bertanya. Tafadhol. Nggih. Ya. Taib. Masalah zikir dan doa itu harus diucapkan, ya. Zikir dan doa ketika sholat harus diucapkan, karena di dalam hati tidak sah kalau zikir tersebut adalah rukun, seperti tahiyat. Tahiyat itu rukun, kalau di batin dalam hati nggak sah sholatnya, harus diucapkan. Dan pengucapannya adalah dengan adanya gerakan di bibir atau di mulut serta suara yang keluar. Ini adalah pengucapan. Kalau hanya gerak bibirnya nggak ada suaranya, maka bukan ucapan. Kalau ada suaranya, bibirnya nggak gerak, juga bukan ucapan. Jadi harus gigi bibirnya gerak sesuai dengan makhraj huruf yang dia ucapkan. Alhamdu Rabbana sami Allahu liman hamidah, ya. Dan ada suaranya, ya, meskipun suara tersebut sir, ya. Makanya ada sholat sirriyah, artinya apa? Suaranya sir, suaranya lirih. Ada sholat jahriyah, suaranya besar. Jadi ketika sholat, bacaan sholat, maka harus dibaca, dan tandanya membaca adalah dengan menggerakkan bibir dan keluarnya suara. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukup sekian. Diingat ya, nanti sholat rukuknya jangan lupa zikir atau doa yang baru kita hafal, kita baca insyaallah ta'ala, yaitu ada 3 tadi. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Yang kedua, Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami. Kemudian yang ketiga adalah subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Taib. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.